Malam itu, di sebuah desa yang sepi, angin berbisik di antara pepohonan, membawa serta cerita-cerita lama yang membuat bulu kuduk berdiri. Di antara kisah-kisah yang beredar, ada satu yang paling sering diceritakan, tentang sosok yang mereka sebut Nenek Gayung. Kisah ini bukanlah tentang hantu yang mengejar atau menakut-nakuti, tapi tentang sebuah permintaan aneh yang harus dipenuhi. Konon, di jalan-jalan sepi di pinggir desa, terutama saat larut malam, akan muncul seorang nenek tua. Penampilannya sangat khas. Badannya bungkuk dimakan usia, jalannya sangat pelan dan gemetaran. Di pundaknya, ia memanggul sebuah gayung butut dan selembar tikar yang sudah kumal. Wajahnya keriput dan sulit dilihat dengan jelas dalam kegelapan, tapi sorot matanya, kata orang, sangat tajam dan dingin. Dia tidak datang dengan teriakan atau suara keras. Nenek Gayung hanya akan tiba-tiba ada di pinggir jalan, seolah-olah muncul dari balik pepohonan atau kegelapan itu sendiri. Dia akan diam, menunggu, sampai ada seseorang yang berani melintas sendirian. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi sedang dalam perjalanan pulang dari rumah temannya. Jalanan yang ia lewati sangat sepi, hanya diterangi oleh lampu motornya. Tiba-tiba, ia melihat sosok bungkuk di pinggir jalan. Andi mencoba untuk terus melaju, tapi saat ia mendekat, nenek itu mendongak dan menatapnya. Dengan suara serak, pelan, dan bergetar yang membuat jantung Andi nyaris copot, nenek itu berkata, "Nak, tolong, mandikan nenek." Di tangan nenek itu ada gayung butut yang kosong. Tikar yang ia bawa seolah disiapkan untuk ritual aneh. Andi membeku di atas motornya, antara ketakutan dan kebingungan. Legenda ini punya dua versi. Ada yang bilang, Nenek Gayung adalah arwah penasaran seorang wanita tua yang meninggal tanpa dimandikan dengan layak, dan kini arwahnya gentayangan mencari seseorang yang berhati baik untuk memenuhi ritual terakhirnya. Namun, ada juga yang percaya, ini adalah ujian. Orang-orang di desa sering berbisik, jangan pernah menolak permintaannya. Konon, mereka yang menolak akan ditimpa sial bertubi-tubi, kecelakaan, jatuh sakit, atau nasib buruk lainnya. Sementara itu, mereka yang berani dan bersedia memandikan nenek itu, entah dengan pura-pura atau dengan air seadanya, konon akan diberi keberuntungan. Andi, yang kini berada di persimpangan jalan antara ketakutan dan keberanian, harus memilih. Hingga hari ini, cerita tentang Nenek Gayung tetap menjadi pengingat di jalanan sepi. Ia bukan hanya sebuah cerita seram, tapi sebuah peringatan tentang keberanian, kebaikan, dan misteri yang mungkin saja ada di kegelapan malam.